Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Sukses Studi Lanjut yang kali ini kita akan membahas tuntas tentang berapa nilai keketatan SBMPTN Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Oke, next. Teman-teman sekalian, di topik ini kita fokus dua hal ya. Yang pertama, berapa sih keketatan prodi di SBM dan UGM? Yang kedua, eh, kira-kira kita butuh skor berapa di UTBK sehingga kita bisa lolos dengan aman di Universitas Gadjah Mada. Tentunya untuk bisa teman-teman menyimak materi kedua, silakan subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya. Oke, next kita lanjut. Nah, kita buka dulu kuota mahasiswa yang akan diterima di UGM tahun 2021. Nah, sekitar 8 ribuan, cukup banyak sekali ya, karena memang UGM ini fakultasnya sangat banyak ya, baik itu di Saintek maupun di Sosum. Nah, ada 4 jalur ya yang bisa kita gunakan untuk masuk SBM, masuk UGM. Salah satunya yang kita fokus hari ini adalah jalur SBMPTN 30%. Ini cukup besar lumayan. Kalau dilihat di jumlah mahasiswa, maka sekitar 2.400 mahasiswa bakalan diterima dari jalur tulis atau jalur SBMPTN. Oke, nah kita akan buka ya, kita lihat satu-satu seberapa ketat masing-masing jurusan prodi yang ada di UGM tahun kemarin ini 2020 sebagai acuan tahun 2021. Oke, di kelas pertama, wow, ini istimewa ini ya. Keketatannya saya bacakannya dari nomor 1 kedokteran 1,74. Jadi kalau satu teman-teman, ini berarti satu kursi itu diperebutkan oleh 100 anak. Wow, luar biasa ini kedokteran. Kemudian ilmu komputer ini sama ya 1,95, teknik biomedik ini juga sama 1,98, teknologi informasi 1,99, arsitektur 2,36, ilmu aktuaria 2,51 dan gizi kesehatan 2,64. Ini klaster 1 sangat ketat sekali, 1 sampai 2% ya ini keketatannya. Next ada di klaster nomor 2 ini ditempati oleh, nah ini juga masih sangat tinggi ya ketatannya, 2 sampai 3% ini ya. Statistika 2,68, kemudian teknik industri 3,02, PWK perencanaan wilayah kota 3,10, teknik sipil 3,36, kedokteran gigi 3,77, farmasi 3,82 dan teknik elektro 3,94. Di klaster 2 ini juga sangat ketat ya dengan 3% ini ya, luar biasa ini. Next di klaster ketiga masih di kelompok saintek, nah ini mulai agak naik ya, ketatnya 4%, pembangunan wilayah 4,37, ekonomi pertanian 4,66, matematika 4,69, teknologi pangan 4,72, ilmu keperawatan 4,78, penyuluhan pertanian 5,07, teknik geologi 5,28. Sudah mulai longgar ini ya, tapi walaupun itu 4,5% itu masih sangat banyak saingannya ya di kelompok saintek. Kita masuk ke klaster keempat, ada apakah? Nah ini dihuni oleh teknik mesin 5,29, teknik kimia 6,9, agronomi 6,11, teknik industri pertanian 6,83, geografi lingkungan 6,96, teknik nuklir 7,40 dan kartografi 7,67%. Ini sudah mulai agak longgar ya. Teman-teman nanti bisa jadi alternatif pilihan ketika pilihan yang digadang-gadang itu ternyata ketatnya sangat tinggi sekali. Ini bisa jadi alternatif pilihan jika ingin kuliah di UGM. Next. Nah, di klaster kelima ini ada kehutanan 7,75, geofisika 8,64, elektronika 8,17, aquakultur 8,64, kedokteran hewan 8,72, mikropertanian 8,80 dan higien gigi 9,14. Ini ada di klaster 5. Di klaster 6 ini ada prodi ilmu tanah, teknik pertanian, teknik geodesi, ilmu dan industri ternak, kemudian kimia, proteksi tanaman, dan ada biologi kisaran 12,68. Ini juga jadi alternatif pilihan teman-teman ketika ingin kuliah di UGM. Ada prodi-prodi yang masih bersaing ya, ini cukup peluangnya bisa dikatakan lebih longgar dibandingkan yang klaster 1, 2, dan 3 tadi. Di klaster 7, ini ada manajemen SDA 13,13, fisika
kemudian teknologi hasil ikan 13,73 dan teknik fisika 15,33. Ini 46 prodi di UGM yang keketatannya bisa kita lihat, dan ini nanti menjadi acuan teman-teman di dalam mendaftar SBMPTN tahun ini, kira-kira untuk perguruan tinggi bisa pilih yang mana. Next, kita lanjut ke kelompok soshum. Di klaster 1 ada prodi apakah? Wah, ini juga tidak kalah ketatnya dibandingkan yang saintek tadi ya. Ada ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi di semua kampus selalu menempati urutan pertama dengan keketatan 1,22. Kemudian ilmu HI, hubungan internasional 1,7, manajemen 1,51, pariwisata karena memang Jogja ini kota pariwisata ya, 1,73. Ini kalau 1, ini berarti satu kursi diperebutkan 100 anak, 100 pendaftar ya. Sangat ketat sekali ini. Kemudian ada bahasa dan kebudayaan Korea 1,98. Ini mungkin karena kursinya kecil sehingga menyebabkan dia sangat ketat sekali. Manajemen kebutuhan publik 2,13 dan sastra Inggris 2,15. Ini di klaster 1. Kita lihat klaster 2. Nah, ini juga masih sangat ketat ya, 2-3%. Psikologi 2,16, akuntansi 2,51, politik pemerintahan 2,55, pembangunan sosial 2,69, hukum 3,24. Biasanya hukum ini ada di klaster pertama ya. Kemudian sastra Jepang 3,48, sosiologi 3,62. Ini di klaster kedua. Prodi-prodi masih sangat ketat sekali ya, 2-3% ini ya. Next, di klaster ketiga ada sastra Arab, ada arkeologi, bahasa dan sastra Indonesia, antropologi budaya, ilmu ekonomi, sastra Perancis, dan ilmu sejarah sebesar 5,56. Ilmu sejarah saja 5%. Ini masih sangat besar nih persaingannya. Next, klaster keempat. Nah, ini tinggal ada sastra Jawa 5,63 dan ada filsafat 11,00. Teman-teman, itu semua potret tentang keketatan prodi di UGM, baik yang kelompok soshum maupun kelompok saintek. Ini menjadi informasi awal teman-teman sebelum nanti finalisasi di SBM, dan kira-kira bagaimana strategi nanti bisa tembus di prodi dengan keketatan seperti itu. Nah, ini yang paling penting, berapakah skor UTBK supaya kita lolos SBMPTN khususnya di UGM? Tentunya ikuti video berikutnya. Untuk bisa ketemu video berikutnya, silakan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Sampai ketemu, salam semangat, yakin insya Allah kita bisa tembus SBMPTN tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.